Kamu agen rahasia yang lagi nyamar. Hari ini kamu mau mengunjungi sebuah kota kecil dalam sebuah misi sulit. Kamu harus mengunduh semua data dari semua komputer yang ada di lantai 60. Kalau semua berjalan lancar, kamu akan dapat promosi. Hati-hati, jangan sampai bikin kesalahan. Kota itu ada di pulau terpencil. Bos kamu ngasih peta kota dengan sasaran yang ditandai di atasnya. Kamu kenakan pakaian biasa, membawa flash disk, lampu senter, pemantik api, ponsel, dan lampu suar. Dengan perahu kecil, kamu sampai di pulau itu. Kamu turun ke pantai dan tampak 3 jalan dengan rambu-rambu. Ada pencakar langit di rambu pertama. Sebuah pondok tergambar di rambu kedua. Rambu ketiga bergambar pepohonan. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu butuh data yang disimpan di lantai 60. Karena itu, kamu pilih jalan pertama. Ini menuju gedung pencakar langit. Pertama, kamu menembus hutan lebat dan sampai di pesisir sungai. Kota itu ada di seberang sungai. Kamu nggak bisa nyeberang karena arusnya yang deras. Selain itu, kamu nggak tahu sedalam apa sungai itu. Ada perahu tua di sebelah kananmu, tapi itu mustahil membantu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak mungkin kembali. Lihat, ada lubang palka di rumput. Kayaknya ini terowongan bawah tanah yang melewati sungai. Kamu buka penutup lubang itu dan turun. Di sini gelap, sunyi dan dingin. Kamu menyalakan lampu senter dan tampak 1 botol kosong dan bola basket di tanah. Kamu arahkan cahaya lebih jauh dan tampaklah, wow, cewek serem berambut hitam panjang. Dia cuma menatapmu tanpa kata-kata. Kamu ketakutan, tapi nggak akan lari. Cewek ini nggak nyata, tapi kok kamu tahu? Bola basket dan botol punya bayangan, tapi cewek itu enggak. Dia cuma memori gelap dari masa lalumu. Kamu gosok matamu dan cewek itu hilang. Kamu melewati terowongan bawah tanah dan memanjat. Bagus, kamu berhasil masuk kota. Kamu susuri jalan dan tampak semua orang menatapmu. Kenapa kamu kelihatannya mencurigakan bagi mereka? Kamu barusan keluar dari terowongan bawah tanah. Pakaian dan wajahmu kotor, jadi kamu mencolok di antara mereka. Semua baik-baik saja. Kamu lanjutkan misi. Menurut peta, kamu harus lewat 2 blok lagi untuk sampai di bangunan itu. Banyak orang bergegas ke tempat kerja. Kamu lihat sebuah rumah makan di sudut. Perpustakaan, sekolah, ini swalayan besar. Tapi ada yang salah di sini. Kamu tahu apa itu? Gak ada mobil di jalanan. Kamu dekati gedung pencakar langit. Kamu coba buka pintunya tapi tertutup. Lihat sekeliling dan tentukan cara masuknya. Lewat jalan darurat kebakaran, lubang palka, dan cari tahu sendiri. Jalan darurat kebakaran mengarah ke jendela lantai 2, tapi penjaga berdiri di sana. Kamu bisa pakai lubang palka, tapi lihat uap yang keluar darinya. Di dalam mendidih. Nah, gimana dengan besi penyongkel ban? Ini bisa kamu pakai untuk menjebol pintu. Kamu di dalam. Di sini gelap sekali. Kamu nyalakan senter, tapi sentermu rusak. Apa yang akan kamu lakukan untuk menerangi jalanmu? Nyala pemantik api nggak akan cukup. Lihat jendela, semua jendela tertutup tirai. Cukup tarik tirai ke samping dan biarkan cahaya masuk. Bagus, kamu jalan menyeberangi aula luas dan mendengar kepakan sayap. Kamu mendongak. Oh tidak, ratusan kelelawar terbang ke arahmu. Kamu harus sembunyi secepatnya. Ada 3 lift di depan. Mana yang akan kamu pilih? Lift pertama ada di lantai 25, akan terlalu lama untuk sampai ke sini. Angka 0 ada di atas lift kedua. Di atas lift ketiga nggak ada angkanya, jadi lift ini nggak berfungsi. Nah, kalau gitu lift yang kedua.
Kamu tekan tombol lift kedua dan cepat-cepat masuk. Kamu tekan angka 60 dan lift bergerak naik. Lift macet di lantai ke-35. Lampu padam, kamu buka pintu palka dan mendaki ke atas atap. Kamu lihat 2 lift lain naik ke arahmu dari bawah. Kemana kamu harus meloncat masuk? Ada kebakaran di lift pertama. Yang kedua, penuh air. Apa yang akan kamu pilih agar selamat? Kamu loncat masuk lift kedua. Air naik makin tinggi, tapi pintu terbuka dan seluruh air tumpah keluar. Kamu ada di lantai 40. Kayaknya pakai lift itu ide buruk, jadi kamu pilih menaiki 20 lantai lewat tangga. Kamu lari 5 lantai dan memukul dinding yang terbuat dari pasir yang dikeraskan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak bisa pakai lift. Gimana cara mengatasi rintangan ini? Kamu lihat sensor keselamatan kebakaran, pakai pemantikmu untuk mengaktifasi. Beres, air memercik dari plafon dan membanjiri lantai. Ini melembabkan pasir, dinding berubah jadi tanah dan luruh. Kamu naik lebih tinggi dan bertemu singa besar yang mengaum di lantai ke-50. Kamu kabur, tapi kemudian berhenti. Kayaknya singa itu nggak asli, kok kamu tahu? Ada alarm kebakaran, singa itu pasti basah, tapi kelihatannya sangat kering. Kamu kembali dan melihat kotak kecil yang terpasang di langit-langit. Seberkas sinar hologram terpancar dari sana. 55 tertulis di dinding, masih 5 lantai lagi. Kamu hampir sampai, kamu capek dan keringetan. Kamu duduk istirahat di anak tangga dan tertidur. Kamu membuka mata beberapa jam setelah itu, bangun dan nyadar kalau ada di lantai dasar. Angka 1 tertulis di dinding. Kamu lihat ke bawah dari atas pagar tangga dan tampak lusinan anak tangga. Lalu kamu lihat ke atas dan tampak hal yang sama. Kok bisa? Kamu masih di lantai 55. Seseorang barusan mengecat angka 1 di atas nomor semula. Lihat, dia ninggalin seember cat dan kuas di dekatnya. Kamu sentuh angka itu dan terasa catnya yang masih basah. Kamu bergerak 2 lantai naik dan ketemu 2 penjaga besar. Mereka halangi jalanmu dan bilang, cuma yang cerdas yang boleh lewat, jadi jawab teka-teki kami. Seorang bajak laut muda berlayar ke sebuah pulau. Sebuah kapal dengan 20 orang di atasnya bergerak ke arahnya. Masing-masing orang ini punya beo yang bisa ngomong. Tiap beo punya bulu 3 warna, merah, oranye, dan biru. Seekor kutu hidup di bawah tiap bulu biru. Berapa kutu yang sampai ke pulau itu? Tak satu pun, bajak laut bergerak ke pulau dan kapal itu mendekatinya. Jadi bergerak ke arah yang berlawanan. Penjaga garuk-garuk kepala dan kamu boleh lewat. Kamu bergerak naik 1 lantai lagi dan melihat tak ada angka di dinding. Kamu masih harus menempuh berapa lantai lagi? Kamu bangun di lantai 55, lalu kamu lewati 2 lantai dan ketemu penjaga, dan sekarang kamu naik 2 lantai lagi. Karena itu, kamu kurang 1 lantai lagi. Kamu lari naik tangga, membuka pintu dan tentu terkunci. Dan kamu hampir sampai. Apa yang harus kamu lakukan? Pakai tangga darurat kebakaran di luar jendela. Kamu menaiki tangga, burung-burung beterbangan. Jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah, katamu ke diri sendiri. Kamu sampai di jendela dan meloncat masuk bangunan itu. Kamu keluarkan flash disk dari sakumu, tapi berhenti. Di sini nggak ada komputer. Yang kamu lihat cuma lusinan sepeda statis. Apa yang terjadi? Gimana cara menuntaskan misimu? Kamu sudah memanjat tangga darurat ke lantai 61. Kamu harus turun 1 lantai. Pintu ke lantai bawah terkunci. Nggak ada lift di sini. Kamu jalan di sela-sela sepeda statis dan menyentuh salah satunya. Musik energik berbunyi. Semua pedal sepeda statis mulai berputar.
Suara seorang wanita dari pengeras suara meminta semua orang untuk mulai berlatih. Siapapun yang curang akan tinggal di ruangan ini selamanya. Siapapun yang mengayuh cepat akan memperoleh yang dia inginkan. Kamu nggak mau tetap ada di ruangan itu, tapi sepeda mana yang harus kamu pilih? Cuma satu sepeda yang nggak mengayuh pedalnya sendiri. Ia ada di ujung lain ruangan. Ayo naik. Kamu mulai mengayuh dengan cepat dan terlihat lantai ini turun. Makin kuat kamu latihan, makin rendah kamu turun. Keringat menganak sungai di tubuhmu. Kamu loncat dari sepeda dan tampak sebuah komputer besar. Kamu pasang USB di komputer itu dan kamu salin semua data. Alarm teraktivasi. Kamu bisa mencium bau asap. Kebakaran. Datangnya dari lantai bawah. Semua file sudah disalin. Kamu masukkan USB ke sakumu dan lari ke atap. Bangunan itu terbakar. Kamu nggak tahu harus bagaimana. Pada saat itu ponsel berdering. Sudah beres? Tanya sebuah suara. Sudah, tapi aku butuh bantuan. Jawabmu. Pesawat akan dikirim untuk kamu. Cukup kasih isyarat. Kata suara itu dan telepon ditutup. Api mencapai atap. Isyarat macam apa yang harus kamu kirim? Ingat, kamu punya lampu suar. Kamu lepaskan roket isyarat ke udara. Beberapa detik kemudian, sebuah pesawat muncul. Pesawat itu melemparkan tangga ke kamu. Kamu loncat ke atasnya dan terbang menjauh. Misi tuntas.